Nah, apa itu reward atau punishment? Apa itu reward punishment? Jadi kan kemarin kita sudah menyusun ini ya, bukan menyusun sih, mengukur evaluasi kinerja ya. Nah, evaluasi kinerja itu ada di DJPB, ada di JA, ada di Bappenas juga, ada di Menpan juga. Nah, setelah DJA memberikan evaluasi, nanti hasil evaluasi tersebut menjadi pertimbangan untuk memberi pertimbangan bagi DJA untuk memberikan reward kepada Kementerian Lembaga atau kepada Pemda juga. Jadi reward atau penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada KL. Awalnya nih KL ya, tapi sejak tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, saya lupa. Ini reward ini juga diberikan kepada Pemda juga. Jadi reward itu apresiasi dari Kementerian Keuangan kepada KL atau kepada Pemda. Apresiasinya wujud apa? Nanti di slide berikutnya. Terus ada reward sama punishment. Apa itu punishment? Punishment adalah hukuman yang dikenakan oleh Kementerian Keuangan, pemerintah berarti di bahasa Kementerian Keuangan, kepada kementerian lembaga atau Pemda atas kinerja anggaran. Nah, apa itu kinerja anggaran? Jadi objeknya tadi kan untuk diberikan reward, ini objeknya ada 4, yaitu kinerja anggaran, terus kinerja pemerintah daerah, kinerja terkait pelayanan terpadu satu pintu, terus kinerja percepatan pelaksanaan berusaha. Jadi ada 4 area yang menjadi penilaian Kementerian Keuangan pemerintah untuk memberikan apresiasi. Kemudian juga ada 4 area yang diberikan oleh yang dinilai oleh pemerintah untuk memberikan punishment untuk kinerja anggaran, kinerja Pemda, kinerja pelayanan terpadu satu pintu, dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha. Nah, ini penjelasannya. Nah, tadi ada 4 area ya, kinerja anggaran, kinerja Pemda, kinerja pelayanan terpadu satu pintu, sama kinerja terkait percepatan pelaksanaan berusaha. Nanti kalau jam 7.30 tolong saya diingatkan untuk akses ke portal ya. Kinerja anggaran adalah hasil kerja yang dicapai oleh kementerian lembaga dalam penyusunan FAKL dan pelaksanaan anggaran. Kinerja Pemda adalah hasil kerja yang dicapai oleh Pemda di bidang tata kelola keuangan, pelayanan dasar publik, dan umum pemerintahan, dan seterusnya. Kinerja pelayanan terpadu satu pintu adalah hasil kerja yang dicapai oleh Pemda dalam kegiatan, harus Pemda ya, bisa juga PKL dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi. Kinerja percepatan pelaksanaan berusaha adalah hasil kerja yang dicapai oleh KL dan Pemda dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha. Nah, selama ini kita fokusnya ke sini ya.
selama ini kita fokusnya ke RKKL. Jadi kinerja anggaran itu yang diukur adalah informasi atau data kinerja yang ada di RKKL. Terus reward ini areanya diperluas ke kinerja Pemda sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. Terus ke pelayanan terpadu satu pintu sama percepatan pelaksanaan berusaha. Dasar hukumnya ini. Nah, ini dasar hukumnya dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Ya sebetulnya fokusnya ini aja sih, fokusnya kalian ke Perpres yang baru ya. Cuma ini kita sharing bahwa pemberian reward punishment ini sudah dimulai dari dulu ya. Cuma ada beberapa modifikasi yang dituangkan dalam Perpres 2020. Dulu cutting-cutting kalian itu ngitungnya pakai ini nih ya. Jadi cutting-cutting kalian yang sebelum 2020 belajarnya ini. Nah, sekarang kalian ini gitu. Jadi beda formula penghitungan. Ini skip, ini. Nah, kemarin ada ini ya, penilaian kinerja anggaran ya, evaluasi. Nah, hasilnya itu kan sangat baik, cukup, kurang, sangat kurang. Nah, ini dikaitkan dengan reward, maka relasinya seperti ini. KL dengan hasil penilaian sangat baik dapat diberikan penghargaan. Terus sanksinya nggak diberikan ya. KL dengan penilaian baik dan cukup tidak diberikan penghargaan dan tidak pula dikenai sanksi. Nah, KL dengan hasil penilaian yang kurang atau sangat kurang baru dikenakan sanksi. Jadi yang ini, yang atas ini dikenakan mendapat reward, yang ini ya sama ini tidak mendapat reward dan tidak mendapat sanksi. Kalau yang ini berpotensi mendapatkan sanksi. Tapi kalau yang reward, tidak semua KL dengan kategori sangat baik akan mendapat reward. Di ini dulu ya, di ranking. Di ranking 3 besar. Nah, apa wujud penghargaan atau reward yang diberikan kepada KL? Ini kan tadi penghargaan adalah apresiasi. Apresiasi apa yang diberikan oleh pemerintah kepada KL atau Pemda? Nah, apresiasi yang diberikan itu berupa piagam atau trofi. Trofi kalian tahu, Erika? Itu loh yang sering dipakai Agung di kepala, ya, itu namanya trofi. Gung, besok kamu itu di belakang kamu ada trofi kayaknya, Gung. Apa tuh di belakang kamu, Gung? Itu apa sih, Gung? Itu kayak wisuda dari kakak. Itu kayak lemari gitu ya. Nah, itu kalau ada trofi kamu pakai ya besok minggu depan. Terus penghargaan yang lain, apresiasi yang lain itu berupa publikasi. Ya, publikasi, oh KL ini mendapat reward. Atau yang lain berupa tambahan anggaran, apresiasi yang lain berupa tambahan anggaran, atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Nah, kalau yang poin 1 dan poin 2 ini secara materi nggak ada nilainya ya. Penghargaan, trofi, publikasi ini secara materi nggak ada nilainya. Tapi ini terkait dengan penghargaan. Jadi terkait dengan kebanggaan, bisa jadi kepala daerahnya atau mungkin pejabatnya ketika menerima trofi ini bisa cukup bangga. Publikasi juga menimbulkan kebanggaan kepada unit yang bersangkutan. Nah, sanksi wujudnya apa kalau sanksi? Kalau sanksi wujudnya teguran tertulis atau juga bisa publikasi. Misalnya kemarin, tapi bukan sanksi sih, penyerapan anggaran yang paling rendah gitu kan.
5 KL dengan penyerapan anggaran paling rendah. Sebutkan misalkan Kementerian Kesehatan, kemarin kan itu kan ada di 2020 ada ribut-ribut ini Kementerian Kesehatan dikasih uang banyak untuk mitigasi COVID, tapi penyerapannya masih rendah. Atau bisa juga disinsentif anggaran. Disinsentif, aduh. Saya mau bahasanya disinfektan gitu ya, aduh. Disinsentif ini wujudnya pengurangan anggaran. Anggarannya kemarin 100 miliar dipotong menjadi 99 miliar misalnya. Atau bisa juga penajaman refocusing anggaran. Penajaman refocusing anggaran ya bisa, ini artinya anggarannya ya dikurangi juga sih. Anggarannya dikurangi juga, cuma diprioritaskan kepada output atau kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak nasional lebih besar lagi. Jam 7.14. Next. Nah, kalau tadi itu penghargaan sanksi ber-KL ya. Sekarang penghargaan sanksi kepada Pemda. Saya ini dulu deh. Saya stop videonya. Untuk peningkatan kinerja Pemda dapat diberikan penghargaan atau sanksi. Nah, ini penghargaannya tadi sama ya. Piagam atau trofi, terus publikasi, terus dana insentif daerah. Kalau yang tadi kan kalau di KL namanya itu kan ya tambahan anggaran ya. Nah, kalau di daerah tambahan anggaran itu disalurkan melalui dana insentif daerah. Ini salah satu bentuk ini kan untuk transfer daerah. Cuman sesuai ini ada syarat kondisi berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Dengan embel-embel disesuaikan dengan kemampuan negara. Nah, ada beberapa kriteria yang disematkan kepada Pemda nih ya. Ini mestinya Pemda nih ya. KL dan Pemda lah paling enggak. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan atau kriteria yang perlu diperhatikan terkait dengan pemberian insentif, yaitu opini BPK. Opini BPK paling tidak WTP, wajar tanpa pengecualian. Terus Pemda juga tepat waktu dalam menetapkan peraturan daerah tentang APBD. Terus Pemda juga sudah menerapkan e-government, tata pemerintahan elektronik begitu ya. Tata pemerintahan berbasis elektronik. Terus adanya ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi biar maksudnya ini kalau ada pelayanan masyarakat terkait dengan birokrasi ini tidak perlu harus bergerak dari satu pintu ke pintu yang lainnya, cukup masuk ke satu lokasi, terus dari situ semua urusan selesai. Intinya masyarakat yang membutuhkan layanan itu tidak harus berpindah-pindah dari satu pintu ke pintu yang lain. Nah, ini 4 kriteria yang perlu diperhatikan terkait dengan pemberian sanksi. Opini BPK, ketepatan waktu dalam penetapan Perda APBD, terus penerapan e-government, terus layanan terpadu satu pintu.
Nah, tadi kan ada istilah kinerja ya. Ada istilah kinerja. Kalau di Pemda, kinerja itu menyangkut keuangan daerah, terus menyangkut pelayanan publik, terus menyangkut pelayanan umum pemerintahan, terus terkait kejahatan masyarakat atau bidang lain yang ditentukan dalam peraturan undang-undangan. Kalau tata kelola terkait dengan keuangan daerah, nanti kinerjanya dinilai oleh Kemenkeu. Kalau pelayanan dasar publik itu misalnya apa? Ada layanan pendidikan, ada layanan kesehatan, ada layanan terkait bidang keagamaan. Nah, ini nanti dinilai oleh Kemenkeu juga. Ada layanan umum pemerintahan. Layanan umum pemerintahan berarti terkait dengan birokrasi ya. Ini ngurus administrasi atau ngurus apa pemerintah, misalnya mungkin KTP atau KTP ya, KTP keluar KK. Kalau SIM surat nikah itu masuknya kemana nih? Masuk ke layanan umum. Kalau layanan dasar itu kesehatan sama pendidikan misalnya. Nah, layanan umum yang mengukur kinerjanya KL ya, KL. Terus terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang mengukur Kemenkeu ya. Nah, terkait dengan tata kelola keuangan daerah, ini artinya kalau tata kelola daerah yang baik itu berarti mencerminkan kesehatan fiskal sama pengelolaan keuangan daerah. Terus kalau terkait dengan layanan umum pemerintahan, ya, ini termasuk kemudahan berusaha yang mencakup kinerja pelayanan terpadu satu pintu sama kinerja percepatan pelaksanaan perusahaan di daerah. Jadi yang layanan umum pemerintahan ini termasuk juga izin-izin bagi masyarakat yang sudah mendirikan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Jadi masuknya ke pelayanan umum pemerintah. Nah, sekarang penghargaan atau sanksi terkait dengan layanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha, pemerintah memberikan penghargaan sanksi pada KL atas percepatan pelaksanaan berusaha, kepada Pemda atas kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha. Jadi kalau percepatan pelaksanaan berusaha ini dibebankan kepada KL dan kepada Pemda. Terus untuk pelayanan terpadu satu pintu ini dibebankan kepada Pemda. Jadi kalau percepatan berusaha, percepatan pelaksanaan berusaha ini ada di KL dan ada di Pemda. Tapi kalau untuk pelayanan terpadu satu pintu ini ada di Pemda. Nah, definisinya itu begini. Kinerja percepatan pelaksanaan berusaha dirumuskan berdasarkan kewajiban KL atau Pemda sesuai dengan peraturan perundangan terkait dengan percepatan pelaksanaan berusaha dan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kewajiban KL paling tidak ini kan kewajiban ya, kewajiban KL dan Pemda. Nah, kewajiban KL itu paling tidak meliputi penyusunan peraturan menteri atau lembaga di bidang percepatan pelaksanaan berusaha, terus koneksi sistem KL dengan sistem online single submission, terus peran Satgas dalam reformasi perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha. Jadi ada Satgasnya, task force ya. Task force dalam memberikan perizinan dan
melakukan percepatan pelaksanaan berusaha. Nah, untuk memberikan penghargaan atau sanksi, ini ada klasifikasi penilaiannya ya. Pertama, yang sangat baik, baik, terus kurang baik. Untuk KLPMDA, yang sangat baik, evaluasi kinerjanya diusulkan mendapatkan penghargaan dan tidak dikenai sanksi. Terus untuk kategori baik, ini berarti tidak diberikan penghargaan dan tidak dikenai sanksi. Kalau yang kurang baik, ini diusulkan loh ya, untuk dikenai sanksi. Jadi ini statusnya diusulkan. Artinya tidak otomatis kategori sangat baik akan mendapatkan penghargaan dan tidak secara otomatis kategori kurang baik akan mendapatkan sanksi. Terkait dengan sanksi, ini sanksinya bertahap. Ada sanksi administratif, ada penundaan penyaluran DAU atau DPH dengan mempertimbangkan besarnya penyaluran DAU, sanksi pemotongan dan atau penundaan lainnya, sama kapasitas fiskal atau kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. Slide 10, next slide 11. Kemenq dapat melakukan penyaluran kembali DAU atau DPH apabila BKPM tadi ya, ini BKPM yang melakukan penilaian ya, kan salah satunya ini BKPM menilai berarti terkait dengan ini percepatan pelaksanaan berusaha. Mana tadi? Kemenq dapat melakukan penyaluran kembali DAU DPH apabila BKPM menyampaikan pertimbangan bahwa Pemda telah memenuhi langkah perbaikan sesuai hasil penilaian tim. Jadi kan tadi kan ada sanksi ya, ada sanksi. Nah, sanksinya berupa antara lain penundaan DPH atau DAU. Nah, sanksi ini, penundaan ini dapat diakhiri apabila ada penilaian dari BKPM bahwa Pemda telah memenuhi beberapa perbaikan. Terus ketentuan mengenai pemberian penghargaan atau sanksi, pelaksanaan paling lambat 1 tahun terhitung sejak perpres ini perpres. Lalu perpres ini perpres. Sejak perpres diundangkan, ini diundangkannya Maret 2020, artinya berlaku setahun sejak diundangkan. Berarti 2021 ini ya. Saya update dulu di ini ya, sebentar. Halaman 11 saya update di komputer satunya. Sekalian buka portal. Saya buka halaman 11, ada perbaikan slide. Pada perbaikan halaman berapa ya, Bapak? Lanjut, sekarang insentif. Insentif ini apa insentif?
Insentif itu tambahan alokasi anggaran yang diberikan kepada KL atas dasar kinerja anggaran tahun sebelumnya. Jadi kemarin tahun 2020 KL mempunyai kinerja yang bagus, ya, sangat baik. Nah, terus KL dapat diberikan insentif. Insentifnya wujudnya tambahan alokasi anggaran. Tambahan alokasi anggaran ini dulu sih seringnya diberikan di semester kedua ya. Diberikan kepada KL pada semester kedua, berarti bulan apa? Agustus September. Dulu sempat terjadi juga sih KL ini yang menolak tambahan alokasi anggaran. Jadi walaupun namanya insentif, belum tentu KL itu ya rata-rata menerima sih, tapi ada juga kementerian lembaga yang menolak insentif. Kenapa? Karena pemberiannya itu dilakukan di akhir tahun anggaran. Nah, implikasinya kementerian lembaga mengalami kesulitan pada saat pertanggungjawaban anggarannya. Jadi kan waktunya mepet mau digunakan untuk apa? Ini anggarannya. Terus pelaksanaannya juga mepet. Jadi ya daripada nanti menimbulkan maladministrasi, ya akhirnya pernah ada juga kementerian lembaga yang menolak insentif. Terus, nah, untuk melakukan penilaian kinerja tadi, ini Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan lah ya, menggunakan perhitungan EK sama IKPA. Dulu itu yang dihitung hanya EK-nya saja nih, evaluasi kinerja anggaran. Terus mulai tahun berapa? 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, mulai 2020 ya. 2019. Nah, terus sejak 2019 atau 2020, nilai IKPA ini juga dipertimbangkan dalam penentuan pemberian insentif. Jadi dulu pemberian insentif itu hanya didasarkan kepada evaluasi kinerja anggaran. Tapi sejak 2019 atau 2020 ya. Nah, ini nilai IKPA juga diperhitungkan dalam pemberian insentif. Nah, porsinya nilai EK itu diberikan bobot 60%, nilai IKPA itu 40%. Jadi katakanlah nilai EK itu 90 ya. Terus nilai IKPA katakanlah berapa? 95. Nah, jadi nanti nilai akhirnya yang 90 ini dikalikan 60%, terus nilai IKPA-nya ini dikalikan dengan porsi 40%. Jadi bukan 90 ditambah 95 dibagi 2. Kalau 90 tambah 95 dibagi 2 berarti 92,5 kan. Nah, kalau ini berarti berapa nih? 60%-nya dari 90, 54 ya. 54 kan? 54. Kalau ini berarti 38. Itu enggak sih? 95 19 tambah 19 38. Nah, berarti nanti hasil akhirnya 54 plus 38. 54 plus 38 itu berapa? 89. Jadi nanti hasilnya adalah 89. Ketemunya ya nilainya. Karena diambil 60% dari 90 dan 40% dari 95. Nah, 90 dengan 95 itu misalnya saja sih.
Sudah jam 7.32, saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Kalian ini yang masuk ada berapa nih? Jumlah kalian ada 9. Yang nggak masuk siapa? Agung ya? Agung, kamu nggak masuk kan, Gung? Masuk, Pak. Ini saya ini dulu deh. Kalian saya screenshot dulu. Screenshot. Langsung masuk semua gitu aja ya. Sorry Agung. Apina, Yura, kamu berhasil Apina. Jadi kamu hari ini beruntung. Beruntung berhasil absensi. Agung gagal, Aisyah gagal, Aulia gagal, Deviana gagal, Dimas gagal, Edwes gagal, Erika gagal, Fahra gagal, Esti gagal, Joshua berhasil. Yang lainnya banyak yang gagal. Kenapa enggak? Olive berhasil, Ijar gagal, Revita gagal. Ini banyak yang gagal. Simpan. Sekarang saya screenshot. Screenshot. Joshua nggak kelihatan. Muhammad, Hesti, Yahya masih gelap nih. Hesti, Muhammad, Yahya. Ya baru. Oke, senyum. Suhrotul, jangan lirik ke atas. Senyum 1, 2, 3. Saya ini dulu ya. Saya lari ke portal dulu. Kalian tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Semua yang terjadi telah akhirnya ku meninggalkan. Ku mohon kau sanggup lupakan diriku, telah hancurkan mimpimu. Bukan ku tak menyayangnya, namun ku tak bisa jadikanmu kekasih yang sejati. Diriku relakan diriku, tak selamanya cinta harus memiliki. Sayangku, biarkan ku pergi, tiada lagi sendiri seperti waktu dulu. Maafkan jika ku tak bisa jaga tulusnya cinta, tinggalkan dirimu. Teruskan beban batinmu, kuatkanlah diri tak
coba. Sayangku, biarkan ku pergi, tiada lagi sendiri seperti waktu dulu. Maafkan jika ku tak bisa menjaga tulusnya cinta tinggalkan dirimu. Sayangku, biarkan ku pergi, ku tiada lagi sendiri seperti waktu dulu. Maafkan jika ku tak bisa menjaga tulusnya cinta tinggalkan dirimu. Seperti waktu dulu. Maafkan jika ku tak. Dan kenal ada band nggak sih lagu tadi, familiar nggak? Udah lahir ya? Udah lahir. Itu ada band yang nyanyi namanya siapa? Oh dia. Yang nyanyi namanya Doni kalau nggak salah. Kalau satu lagi tadi Salon Seven lagunya pertama tahun 1998 atau 99 pas kalian lahir. Kalian lahir tahun berapa sih? 99 atau 98? Atau 2000? 99 ya? 2000 Pak. 99 2000 Pak. 99 sama 2000. Sampai mana tadi ya? Ini. Nah, tadi kan bobotnya 60 sama 40 ya, Eka 60, 40 untuk Eka. Cuman kalau ditanya ini ketemu 60-40 dari mana formulanya? Nah, ini nggak ada formulanya. Kesepakatan aja sih, kesepakatan antara Dijen Anggaran dengan Dijen Perbendaharaan. Nah, ini ada beberapa kategori ya. KL itu kan ada yang pagunya besar, ada pagunya sedang, ada yang kecil. Untuk pagu anggaran besar ini ditentukan pagunya 10 triliun ke atas. Yang sedang itu 2,5 triliun ke atas. Terus yang kecil itu di bawah 2,5 triliun. Nah, nanti masing-masing klasifikasi ini, kategori ini, ada 3 KL yang berhak mendapatkan insentif. Jadi pagu anggaran besar ini nanti dipilih 3 KL yang terbaik. Untuk KL dengan pagu anggaran sedang nanti dipilih 3 KL dengan kinerja terbaik. Dan untuk KL dengan pagu anggaran kecil nanti juga akan dipilih 3 dengan kinerja yang terbaik. Jadi total ada 9 KL yang menerima insentif. Kalau dulu ini masing-masing kategori itu yang terima 5 KL, 5 KL, 5 KL, ini 5 KL. Jadi ada 15. Sekarang diturunkan menjadi 3. Ya, dulu ada 5, sekarang 3 terbaik. Nah, dari mana itu anggaran DCA, Kementerian Keuangan itu memberikan insentif, sumbernya dari mana? Sumbernya dari BA 99.08 atau belanja lainnya. Jadi di pos belanja lainnya 9908 itu ada pos cadangan insentif KL. Nanti kalau sudah ditetapkan KL mana saja yang menerima insentif,
nanti revisi, ya revisi antar bagian anggaran. Dari 9908 diteruskan ke KL penerima insentif. Kan ketika di awal anggaran kan kita belum tahu nih, Kementerian Keuangan belum tahu siapa saja yang berhak mendapatkan insentif. Makanya ditaruh di pos 99.08. Disimpan dulu di situ. Ini nanti setelah ditetapkan KL penerima insentif, nanti DJA menerbitkan surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran atau SABA. Satuan anggaran bagian anggaran SABA. Terus dipindah dari 9908 ke PAKL. Nah, ditujukan untuk apa? Nah, ini untuk uangnya itu digunakan untuk pengembangan kapasitas pegawai. Jadi, misalkan pegawai diberikan insentifnya, nanti uangnya itu bisa juga digunakan untuk pengembangan kapasitas pegawai. Misalkan diklat kemana lah, diklat keluar kota atau kemana, dikasih diklat ke UI misalkan, atau diklat ke ITB atau kemana. Nah, yang perlu dicatatkan adalah insentif tidak dapat digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan. Ini alurnya secara garis besar. Kemudian dihitung kinerjanya, nanti proporsinya 60 EK, 40 IPA, terus di peringkat, nah, nanti ditentukan KL yang menerima insentif. Ini next. Ini bisa cepat nih. Ini KL yang menerima insentif nih. Ini dasar hukum lah ya, dasar hukumnya dari 2017 terus sampai 2020. Ini perbedaan antara PMK, kan tadi kalau perpres ya, perpresnya itu diberikan aturan turunannya berupa PMK. Ini PMK-nya sudah beberapa kali berubah. Sampai PMK yang terbaru ini PMK nomor 2 tahun 2001. PMK 2021. Ini isinya PMK 2 2001 tadi memperkuat ya. Kan tadi EK atau SMART bobotnya 60, IPA bobotnya 40. Nah, ini tetap 60-40. Terus ada kinerja kecepatan pelaksanaan berusaha. Ini dinilai oleh BKPM. Kalau dulu baru teorinya nih, tapi sekarang dimasukkan ke PMK-nya. Jadi prasyarat bagi KL untuk menerima penghargaan berdasarkan nilai kinerja anggaran. Kalau kategorinya tetap ya 10, 2,5 bawahnya. Terus sekarang diperkuat nih, kalau tadi baru teori ya, ini penghargaan berupa publikasi, ya. Publikasi di state lagi, dinyatakan secara tegas, di sini dikasih penghargaan untuk KL-nya, sama insentif 3 KL. Terus, nah mekanisme perubahannya ditambahkan nih melalui APBNP, melalui anggaran perubahan, APBN perubahan. Yang lain dulu waktu yang 2020 ini secara teori itu ada disinsentif ya. Pengurangan anggaran itu baru ada secara teori ya. Tapi landasan hukumnya ini baru dinyatakan secara tegas di PMK 2 2021. Ada pengurangan anggaran, ada self booking, ada refokusing. Yang lainnya, yang ini tetap. Cuma ini untuk yang pengurangan anggaran ini tidak digunakan untuk, tidak dialokasikan, tidak ditujukan untuk gaji dan tunjangan atau prioritas nasional atau layanan masyarakat. Jadi kalau ada pengurangan anggaran, ini dikecualikan dari pengurangan anggaran adalah gaji atau output prioritas nasional atau layanan kepada masyarakat. Terus yang lainnya samalah ya.
Ini denahnya gambaran besar terkait kebijakan penghargaan dan sanksi dari Perpresnya. Ini belum dibahas juga sih. Harusnya 2001 ya nomornya. Oh, PMK-nya dari Perpresnya masih dari Perpresnya. KL, Pemda yang berhak menerima dan seterusnya nanti mendapat penghargaan sama sanksi. Yang ini skip aja. Yang ini, nah ini dari history. Nah ini data history. Data history dari 2011 KL yang dapat penghargaan cukup banyak ini dulu. Yang dapat penghargaan pernah 61 KL, 66 KL, 65 KL, puluhan KL lah ya. Yang sanksi ada 3, ada 7, ada 8. Terus yang tidak menerima reward punishment, RP itu maksudnya reward punishment ya. Ini ada 12, ada 6, ada 3, ada 17. Ini sekarang ada sekitar 86 KL lah. Jadi ini reward punishment dimulai tahun 2011 implementasinya. Terus di 2015 nih, ini kinerja 2013 tapi diberikan tahun 2015. Ini yang dapat ada 5 nih. BMG, BPPT, BPKP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sama SAR. Nah, ini dapat sekian miliar. Jadi insentifnya ini puluhan miliar ya. Gantung KL-nya sih. Terus 2014 ini yang dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Kementerian Keuangan dapat enggak? Kementerian Keuangan enggak dapat ya. Kementerian Keuangan tugasnya ngasih ini. Tugasnya ngasih reward. Terus 2017 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Kementerian Keuangan juga nggak dapat. 2018. Nah, baru nih yang 2019 itu kan ada kategori pagu besar, pagu sedang, sama pagu kecil. Nah, yang pagu besar ini Kementerian Keuangan baru dapat nih, Keuangan, Kesehatan, PU, Dikbud. Terus yang pagu sedang yang dapat ini luar negeri, Kominfo dan seterusnya. Yang pagu kecil BPKP dan seterusnya. Dalam negeri itu sedang ya. Nah ini klasifikasinya kan ada 3, cuman setiap klasifikasi ada 5 KL nih. Berikutnya baru 3 KL. KL yang kategori pagu anggaran besar, hukum HAM, keuangan, kesehatan. Terus KL dengan pagu anggaran sedang ada 3. Ini 1, 2, 3. Yang kecil ini 1, 2, 3. Jadi kalau dulu setiap kategori ada 5, sekarang setiap kategori ada 3. Nah kalau KMK nomor 18 2001, nah ini penghargaannya ada 72 KL yang memperoleh nilai kinerja anggaran di atas 90. Berarti sangat baik ya. Yang akan diberikan berupa piagam penghargaan. Jadi ini yang 72 KL ini yang sangat baik diberikan piagam penghargaan. Terus 3 KL yang tertinggi dari masing-masing kategori yaitu Kementerian Keuangan, HAM, sama Dikbud, dalam negeri, BPK untuk yang pagu sedang sama kejaksaan. Terus yang untuk yang pagu kecil, Lembaga Administrasi Negara, PPATK, Ombudsman. Cuma mempertimbangkan kondisi saat ini, kementerian lembaga dimaksud tidak diberikan penghargaan berupa insentif, tapi diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan. Kita kan lagi defisit ya. Defisitnya kita utang sampai 1.000 triliun, jadi ya agak susah nih untuk memberikan insentif. Jadi insentifnya berupa penghargaan piagam. Nah, untuk tahun 2020 ini tidak ada kementerian lembaga yang boleh nilai kinerja dalam kategori kurang atau sangat kurang, sehingga sanksi juga tidak ada untuk tahun. Oke, selesai ya. Selesai, cepat. Ada pertanyaan kalian? Tidak ada. Atau mau nanya yang kemarin latihan? Nanti minggu depan kita
latihan lagi ya, latihan menghitung apa? Latihan menghitung EK. Latihan menghitungnya EK kita tingkatkan jadi 1 KL lah mungkin ya. Jadi kalau kemarin kalian 1 eselon 1, ini kita tingkatkan jadi level KL. Nanti level KL kita hitung. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin close. Jam 8 saya rapatnya nih pas. Aisyah, Agung, Sylvia, Mada, Fahra. Ada yang mau ditanyakan? Afina, Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Yana? Belum, Pak. Oke, kalau enggak, boleh saya close? Hijar, Boleh, Pak. saya close ya. Ada kuliah lagi kalian hari ini? Enggak, Pak. Enggak ada. Oke, kalau gitu selamat beraktivitas. Saya izin mengakhiri pertemuan lebih cepat karena ada Zoom. Yang kedua, kemarin kan kalian kuis ya. Kuisnya itu kemarin 60 berapa? 65 menit ya, 60 menit lah ya. 60 menitan. Jadi ini kita potong lah ya. Kita potong kemarin yang pertemuan aplikasi pertemuan berapa? Pertemuan 10 kalau nggak salah. Pertemuan 10 nggak full 100 menit. Terus ini pertemuan ke-13 nggak full 100 menit. Sebagai kompensasi kemarin kalian kuis di tanggal 24 kemarin. Oke, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya ini ya, saya live ya.